Itu orang ngaku-ngaku nabi Tuhan, ngaku-ngaku bergerak dalam pelayanan profetis, kasih prediksi kok keliru. Kegagalan atau kesalahan seorang pendeta yang mengaku diri di pelayanan profetik, kita menolak semua dimensi profetik yang ada. Rugi. Jendela kesempatan yang Tuhan masih berikan atas gerejanya itu sedang semakin sempit. Nah, yang saya bingung nih, Pastor, dari Pastor Stephen ya. Setiap kali Pastor Stephen berkata, akan terjadi kegoncangan, Pastor Stephen tuh senyum-senyum ngomongnya di kamera. Ya kan kita udah dengar kabar sendiri, Pastor. Jepang masuk resesi. Negara beberapa bagian di Eropa juga sudah masuk resesi. Sudah duluan. Jadi memang kegoncangan ini sedang benar-benar terjadi. Nah, kalau kita menghadapinya dengan senyuman seperti Pastor Stephen tadi, itu rasanya kita nggak ada turut empati begitu, Pastor, terhadap kondisi zaman yang ada. Nah, sebenarnya bagaimana, Pastor, cara kita bisa menyikapi kegoncangan yang ada, walaupun sudah beberapa kali saya tanyakan ini, tapi kayaknya masih harus diyakinkan lagi ya. Gimana biar bisa kita kan, karena ya saya jadi teringat ayat yang di Mazmur 2 itu kan, Pastor. Tuhan tertawa. Gitu. Bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang-orang terhormat sudah bersekongkol mau memberontak melawan Tuhan. Tuhannya malah ketawa. Maksudnya kan itu situasi yang kisru, sangat tapi kontradiktif. Gitu, kita ini kan sangat jarang, belum bisa mengenal Tuhan yang lagi tertawa. Biasanya kan kita hanya mengenal Tuhan yang di foto itu gitu ya. Lagi marah atau kayaknya nggak ada urat senyum-senyumnya gitu. Nggak ada ekspresi. Iya, nah bagaimana nih, Pastor, cara kita menanggapi dan menyatukan diri dengan biar kita bisa turut ketawa gitu loh bareng Tuhan, Pastor. Ya, permasalahannya selama ini kita ini sudah terlanjur kadung membawa dasar keyakinan yang disuntikkan, yang dibangun oleh dunia ini. Dunia ini selalu mengatakan bahwa yang pertama, kalau you nggak punya uang, you nggak bisa makan, you nggak bisa hidup. Padahal sebagai anak dari yang maha tinggi, kita itu udah nggak butuh duit. Karena Bapa di sorga akan memelihara kita dengan segala macam cara. Ketika ada di padang gurun misalkan, ini kehidupan orang Israel ketika keluar dari Mesir dan ada di padang gurun selama 40 tahun sebetulnya adalah gambaran dari kehidupan orang-orang percaya sebelum mereka dibawa masuk ke Yerusalem sorgawi, masuk ke tanah perjanjian ilahi, kan gitu. Nah, pertanyaannya, mau beli di mana makanan mau di padang gurun? Kalaupun punya uang, mau beli di mana? Gak ada minimarket. Gak ada minimarket. Gak ada minimarket, pemirsa, di padang gurun. Kios-kios kecil juga gak ada, apalagi kaki lima ya. Apalagi. Sama seperti kondisi zaman sekarang. Orang banyak membuat prediksi bahwa COVID itu hanyalah simulasi dari kegoncangan besar yang sedang dirancang atas dunia ini. Nah, kalau simulasinya saja menggoncangkan, bagaimana nanti kalau betul-betul rencana dari elit-elit global itu betul-betul diaplikasikan secara penuh, di mana mereka memang punya rancangan untuk menjadikan di dunia ini hanya ada satu government, satu pemerintahan, dan otomatis nanti hanya akan ada satu mata uang. Jadi dengan kata lain apa? Ya, kalaupun kita punya duit belum tentu bisa beli makanan. Nah, gimana dong kalau itu mulai terimplementasi? Jawabannya sederhana. Lah, kita punya Tuhan yang menguasai segala sesuatu kok. Kita punya Tuhan yang hanya dengan membuka tingkap-tingkap di langit, maka makanan bisa turun dari sorga. Dan kita mungkin bilang, lah sorga itu kan rohani. Kita hidup di alam lahiriah. Mana bisa kita makan firman? Lu justru itu. Alkitab menceritakan tiap pagi Tuhan itu memelihara Israel dengan roti sorga yang namanya mana. Dan itu terjadi selama 40 tahun, tidak pernah terlambat. Dan itu bukan makanan di dalam roh ya? Itu bukan makanan di dalam roh. Itu bahkan bisa dibikin jadi kayak Alkitab bilang itu bisa dipanggang, bisa digoreng. Artinya kan bisa dibikin sesuai flavor kita. Dari situlah saya mau kita sama-sama belajar membangun sebuah dasar keyakinan bahwa uang itu bukan segala-galanya, tapi firman yang dari Tuhan,
realita Tuhan itulah yang sangat kita butuhkan. Karena dari suara Tuhan, dari firman Tuhan, dari realita keberadaan Tuhan, kita ini akan mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Semua. Israel mendapatkan pemeliharaan secara ilahi. Kenapa? Karena ada suara Tuhan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri suara Tuhan itu datang lewat Musa. Iya. Ya, jadi kita memang membutuhkan adanya hamba-hamba Tuhan yang terhubung dengan realitas sorga dan terus menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Lalu kita juga mendapati janda di Sarfat yang cuman punya tepung segenggam dan sudah bicara bahwa ini adalah tepung terakhir yang mau dia bikin roti, lalu dibagi dua dengan anaknya untuk dimakan terakhir kali dan mati. Tapi karena ada Elia, tepung yang cuma segenggam itu ya terus ada, terus ada. Jadi dia bisa makan dengan kenyang sepanjang musim kelaparan, bahkan mungkin dia bisa buka toko roti dan tidak pernah kehabisan dan selalu terpelihara secara ilahi. Amin. Elia sendiri sebelumnya dipelihara lewat siapa? Burung gagak. Jenis binatang yang paling rakus. Tapi bisa diubah Tuhan nature-nya untuk mau sharing makanan dengan Elia. Sesuatu yang sebenarnya mustahil ya. Mustahil, tidak mungkin. Lalu kalau kita baca lebih lanjut, kisah tentang masa kelaparan yang terjadi di kota Samaria. Elisa memberikan nubuatan bahwa besok di jam seperti ini makanan akan melimpah ruah. Padahal pada waktu itu kondisinya bencana kelaparan. Bahkan ada ibu-ibu yang rela memasak anaknya sendiri. Gila enggak tuh? Anak darah dagingnya sendiri sangat chaos. Anak darah dagingnya sendiri rela disembelih untuk dimasak, dimakan. Hanya supaya dia tidak kelaparan. Tapi Alkitab menubuatkan cara Tuhan, atau Alkitab menceritakan cara Tuhan membuat apa yang dinubuatkan Elisa terjadi. Itu dengan aneh. Dia membuat ada beberapa orang kusta yang otomatis namanya orang kusta dan sudah parah, pasti kan ya ada organ tubuhnya yang sudah hilang. Mungkin jalan saja sudah saling sulit, memapah, ya. Sudah bisa jalan dengan normal. Tapi Tuhan bisa membuat langkah kaki orang kusta yang mungkin sudah peritil itu, sudah copot semua itu jari-jarinya, terdengar seperti derap langkah pasukan yang menyerbu orang-orang Aram. Sehingga ketika orang-orang kusta itu sampai di perkemahan orang Aram, mereka mendapati, kok kosong semua, nggak ada orang. Nah, ketika mereka lapor kepada raja, raja melakukan investigasi, ternyata betul semua pasukan Aram sudah kabur. Semua makanan, harta benda dan sebagainya yang pernah diblokade itu ngumpul semua di perkemahan orang Aram. Sehingga ketika pintu gerbang kota Samaria dibuka, wah, ini pembantu raja yang tidak percaya dengan nubuatan Elisa mati terinjak-injak karena orang banyak sudah tidak tahan menunggu, sehingga kemudian ya mati terinjak-injak. Tapi seperti yang dinubuatkan Elisa, perubahan terjadi begitu saja. Jadi sebenarnya simpel ya, Pastor. Hanya kita butuh percaya saja. Karena begini kan, Pastor, tadi Pastor Sifon ngomong kita tuh butuh Tuhan. Yes. Walaupun nggak ada uang, Tuhan bisa sanggup memelihara kita dengan cara yang ilahi. Dan dengan berbagai macam kesaksian di Alkitab, Pastor Sifon menjelaskan itu semua secara enteng, Pastor. Betul. Karena saya yakin Pastor Sifon ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya alami. Iya, tapi kan begini, Pastor. Untuk orang yang nggak memiliki pengalaman itu, saya berpikir gini, contoh lah Pastor Elia tadi. Iya. Dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Yeah. Pas dia jalan ke janda Sarfat kan ketemu orang-orang tuh minimal, Pastor. Yeah. Mungkin yang nanya, kok kamu seger banget sih? Oh iya, burung gagak kasih makan saya. Itu masuk di otaknya, Pastor. Susah kan, Pastor? Yeah. Dengar kesaksian gitu, Tuhan pelihara lewat burung gagak. Aduh, maksudnya apa sih, sambil nahan lapar kan? Yeah. Itu di otak itu, saya merasa tuh pemirsa banyak yang mau masukin ke otak itu. Gimana caranya kita nggak bisa dipelihara Tuhan tanpa uang? Dan bagaimana caranya, Pastor, untuk masuk itu gimana caranya, Pastor? Yang pertama, kita ini membutuhkan adanya input yang sifatnya ilahi. Alkitab menceritakan ada banyak jenis khotbah. Tapi kita itu membutuhkan pesan-pesan firman yang mengandung benih kerajaan.
Nah, Alkitab memberitahukan dalam Matius pasal yang ke-13, tidak semua pendeta itu ketika berkhotbah menyampaikan suara Tuhan. Tidak semua pendeta ketika berbicara menyampaikan atau menaburkan benih kerajaan. Jadi kita itu butuh adanya hamba-hamba Tuhan yang berbicara, menyampaikan suara Tuhan, menaburkan benih kerajaan. Kita butuh input yang sifatnya ilahi. Jadi saya mendorong saudara untuk tidak melewatkan momen adanya kesempatan terhubung atau menghubungkan diri dengan Cornerstone Bible Study. Karena di dalam paket rohani itu saya membagikan pesan-pesan firman, saya menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan, saya menyampaikan benih-benih kerajaan yang akan membuat hidupmu pasti jadi berbeda. Itu secara berkesinambungan begitu? Yes, secara berkesinambungan, secara sistematis, bagaimana kita harus membangun sebuah kerangka berpikir, dasar keyakinan yang berbeda dengan yang selama ini kita punya. Karena kembali lagi, yang namanya mujizat, yang namanya perkara-perkara ilahi, itu membutuhkan adanya iman dalam hidup kita. Nah, iman itu butuh firman. Tapi bukan sembarang khotbah, bukan sembarang ayat firman. Yang kita butuhkan adalah firman kerajaan. Firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Yang disampaikan oleh orang-orang yang memang terhubung dengan realitas sorga. Yang pernah mengalami, bukan teori. Ya, pernah mengalami itu kan. Kayak Pastor tadi ngomongnya sih enteng gitu, Pastor. Karena Pastor Stephen mengalami. Tapi buat yang nggak mengalami, pelihara pakai burung gagak, burung pipit aja nggak pernah bawa makanan begitu kan. Susah burung pipit, cuma bawanya beras nanti. Nah, saya tambahkan lagi. Ketika kita berbicara tentang kita ini harus menemukan sumber input yang membawa kita terhubung dengan realita Tuhan, terhubung dengan kerajaan yang tak tergoncangkan tersebut. Saya mau memberikan penegasan bahwa di dalam Alkitab, prinsip yang harusnya kita pahami adalah kita ini sedang ada di dalam, apa istilahnya, lingkup kerajaan. Nah, di dalam lingkup kerajaan, kita ini tidak bisa begitu saja ketemu dengan sang raja. Wong, di era demokrasi saja kita tidak bisa sembarangan tahu-tahu nyelonong pengen ke istana negara, pengen ketemu presiden. Kan tidak bisa. Ada pasti ada protokolernya. Ya. Tapi, kalau kita kenal orang dalam, orang yang memang dekat dengan sang raja, dan orang itu kita minta untuk menjadi perantara, menelantarkan kita untuk bisa bertemu dengan sang raja, semuanya jadi mudah. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi kata menjadi perantara tadi. Berbeda dengan keberadaan Yesus loh ya. Yesus sebagai perantara satu-satunya antara kita dengan Bapa di sorga. Yang saya maksud sebagai perantara di sini adalah ketika kita mengenal atau dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan yang memang sudah terhubung dengan realitas sorga. Dalam hidup si hamba Tuhan itu sudah terbangun sebuah pattern, cara berpikir, dasar keyakinan yang mengakibatkan dia memiliki sebuah takaran iman yang juga mengkondisikan dia bertemu dengan realita Tuhan itu semudah ketika kita mungkin mau telepon dengan orang yang kita kenal. Gitu. Nah, kerangka berpikir, dasar keyakinan yang dimiliki si hamba Tuhan inilah yang kita perlu kita adopsi. Perlu untuk kita teladani. Inilah yang saya sebut tadi sebagai perantara. Jadi bukan kemudian saya sebagai hamba Tuhan atau saya sebagai bapak rohani jadi harus diperlakukan istimewa sebelum kemudian saya bisa membawa jemaat bertemu dengan Tuhan yang saya sembah. Bukan seperti itu. Jadi perantara yang dimaksud adalah pengenalan akan Tuhan yang akurat. Yes. Jadi keberadaan saya sebagai hamba Tuhan yang terhubung dengan realitas sorga dijadikan sebagai pola. Supaya orang-orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang saya alami. Biar ngalamin hal yang sama. Ngalamin hal yang sama. Itulah yang saya maksud sebagai perantara tadi. Karena kita semua itu ya suka tidak suka punya berbagai ragam pemahaman, punya berbagai macam ragam dasar keyakinan yang seringkali justru menjadikan kita tidak dengan leluasa bertemu Tuhan.
Nah, tapi ketika kita mulai mengubah semua dasar berpikir, dasar keyakinan yang kita miliki supaya bisa selaras dengan si hamba Tuhan yang sudah terhubung dengan realita Tuhan tadi, kita pasti akan mendapati apa yang sudah dialami si hamba Tuhan akan kita alami juga. Amin. Dan memang terbukti ada begitu banyak jemaat, ada begitu banyak rekan pendeta lain ketika mereka mulai menyadari, iya ya, saya mendapati kalau saya dengerin Pak Stephen, dia punya jalan berpikir yang beda. Dia punya dasar keyakinan yang beda dibanding yang saya punya selama ini. Lalu ketika jemaat atau hamba-hamba Tuhan mau menyatukan pikiran, merubah apa yang selama ini mereka yakini, diganti dengan apa yang saya terima dari Tuhan, yang saya yakini. Kejadian tuh. Mereka mengalami realita Tuhan, mereka mengalami zaman Tuhan, mereka alami mujizat yang kadangkala lebih hebat dari yang pernah saya alami. Jadi banyak kesaksian pengalaman Jadi bersama banyak Tuhan. Kesaksian yang mereka alami bersama Tuhan. Mereka menghadapi tantangan yang lebih hebat dari yang pernah saya alami. Wajar, mereka terima mujizat yang lebih dahsyat. Gitu. Nggak buat Pastor Stephen iri kan, Pastor? Enggak lah. Malah happy. Malah happy. Wah, luar biasa. Firman Tuhan ternyata bekerja dengan dahsyat dalam hidup banyak orang. Polanya sama, hasilnya juga pasti sama. Iya. Ya. Itulah yang saya yakin harus menjadi concern kita pada hari-hari ini. Khususnya ketika kita mendapati di hari-hari ke depan, kegoncangan semakin hebat, dunia semakin kelam. Saudara membutuhkan betul-betul terhubung dengan realita kerajaan yang membuat kita jadi tak tergoncangkan. Bisa tetap senyum, ketawa, sukacita ya, Pastor? Yes, bahkan kita akan bisa menjadi solusi bagi orang-orang lain. Iya. Karena itulah yang memang Tuhan mau, menjadikan kita jadi solusi buat orang lain. Bukan cuma sekedar kita nikmati berkat Tuhan, tidak. Tapi ketika kita terima realita Tuhan yang memberkati kita terima pekerjaan Roh Kudus yang membuat berbagai mujizat terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah memposisikan kita untuk berbagi dengan orang lain. Berdampak mengubahkan hidup orang lain. Penggenapan Wahyu 21 itu ya, Pastor? Yes. Kemah Allah ada di antara kita menjadi kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Dan realita Tuhan yang ada di dalam kita mulai menyeruak keluar, menjamah, menjangkau hidup banyak orang. Amin. Itulah manifestasi dari Christ in me, lives through me, and been manifested through my life. Yesus di dalamku, hidup di dalam diriku, tapi bermanifestasi lewat aku. Itulah pengharapan yang kita tunggu-tunggu. Amin. Pastor, saya rasa ada banyak pemirsa yang telah membuka hati, Pastor, menunggu doa dari Pastor Stephen. Oke. Mari kita satukan hati. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengar, kami bisa mengikuti pembicaraan yang ada. Hari ini aku berdoa, biarlah hati setiap kami jadi semakin terbuka. Dan hari ini aku berdoa, pikiran kami mulai disatukan dengan apa yang menjadi pesan Tuhan, suara Tuhan, prinsip kebenaran yang kami dengar pada saat ini. Aku berkata di dalam nama Yesus kepada setiap engkau yang sedang mendengarkan perkataanku, biarlah hidupmu sekarang ini ditundukkan di bawah ketuhanan Kristus Yesus. Dan lewat apa yang engkau terima, lewat apa yang engkau dengar, lewat apa yang engkau bawa masuk dalam hidupmu dari program ini, Tuhan membawa engkau secara pribadi terhubung dengan keberadaannya. Sebagaimana saya secara pribadi mengalami realita Tuhan, engkau pun alami. Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja dalam hidupmu. Apapun yang kau doakan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang jadi pergumulanmu dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biarlah dari hidupmu mulai lahir ada banyak kesaksian yang menyatakan Tuhan masih menjawab doa. Tuhan masih terus bekerja. Ingat baik-baik, kalau belum happy ending, artinya ya belum ending. Engkau akan alami Tuhan terus bekerja dalam hidupmu dan membawa engkau nikmati rentetan mujizat yang terjadi. Dalam nama Yesus, menjadi bagianmu, terjadi dalam hidupmu. Amin.
Haleluya. Haleluya. Jangan tawar hati, jangan kecil hati, pasti happy ending. Pasti. Ya. Haleluya. Terima kasih Pastor untuk kehadirannya di Ruang Tiranis. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Bye.